Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian Kusumawardani selaku dosen pengampu mata kuliah statistik dasar. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pada materi uji normalitas data. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian uji normalitas data. Uji normalitas data adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal itu diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Kemudian data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Kemudian uji normalitas data biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Untuk dasar pengambilan keputusannya adalah jika L hitung lebih besar dari L label, maka H0 ditolak. H0 ini yang dimaksud adalah sampel berdistribusi normal. Jadi jika L hitungnya itu lebih besar dari L label, maka distribusi normal ditolak atau dapat dikatakan tidak normal. Dan jika L hitung lebih kecil dari L label, maka H0 diterima. Kemudian untuk kegunaan uji normalitas data, yang pertama untuk menunjukkan bahwa data sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua sebagai dasar mengkaji statistika parametrik dan statistik non-parametrik. Kemudian yang ketiga untuk sebagai pedoman bahwa data sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Kemudian pengujian normalitas data dengan menggunakan Q kuadrat dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang terkumpul dengan kurva normal baku atau standar. Jadi ini membandingkan antara data yang diperoleh dengan kurva normal atau standarnya. Jika data yang diperoleh itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan data baku atau data standarnya, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi tidak normal. Kemudian di sini ada gambar untuk kurva normal bakunya, bahwa kurva normal itu dibagi menjadi 6 bidang ya. Di sini ada 6 bidang, yaitu 2,27%, 13,59%, dan seterusnya. Ini merupakan kurva normal yang menjadi patokan. Kemudian untuk uji normalitas data menggunakan metode Chi-square. Ini menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Ini sudah ada rumusnya. Untuk OI itu artinya nilai observasi, EI nilai expected atau harapan, luas interval kelas berdasarkan tabel normal dibalikkan N atau total frekuensi, dan N itu banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Kemudian kalau untuk persyaratannya metode Chi-square atau uji goodness of distribusi normal, itu yang pertama adalah data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel berdistribusi frekuensi. Yang kedua cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih besar dari 30. Kemudian untuk uji normalitas data dengan menggunakan metode
Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam kedua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Kemudian untuk Shapiro-Wilk, metode pengujian data Shapiro-Wilk, persyaratannya yang pertama adalah data berskala interval atau rasio, kemudian data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan data dari sampel merupakan random. Untuk signifikasinya, signifikasi dibandingkan dengan tabel Shapiro-Wilk, signifikasi uji nilai T dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilk untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya atau P. Jadi jika nilai P lebih besar dari 5%, maka H0 diterima. Dan jika nilai P lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak. Tabel harga kuantil statistik Shapiro-Wilk distribusi normal. Jika digunakan rumus G, maka digunakan tabel 2 distribusi normal. Nah, untuk kesimpulan dari materi tadi, uji normalitas data merupakan suatu pengujian sekelompok data untuk mengetahui apakah distribusi data tersebut membentuk kurva normal atau tidak. Nah, untuk pembagiannya sendiri ada banyak sekali. Untuk menguji normalitas data, kami mengambil secara garis besarnya saja. Ada Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada uji normalitas dengan Lilliefors, dan ada menggunakan rumus C kuadrat. Untuk secara garis besarnya, uji Kolmogorov-Smirnov adalah dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas merupakan suatu pengujian sekelompok data untuk mengetahui apakah distribusi data tersebut membentuk kurva normal atau tidak. Dan di sini kami membaginya menjadi 3. Ini sebagian secara garis besarnya saja. Ada metode Kolmogorov-Smirnov, merupakan yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Kemudian ada uji normalitas dengan Lilliefors, yakni diawali dengan penentuan taraf signifikasi, yaitu pada taraf signifikasi 5% dengan hipotesis yang diajukan. Dan ada rumus C kuadrat yang sudah tadi dijelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.